Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin mempresentasikan proyek ujian akhir semester mata kuliah Bisnis Intelijen eh, dengan judul proyeknya yaitu analisis pelayanan restoran yang memengaruhi penilaian pelanggan. Di sini kelompok kami ada saya Sadam Al-Ghifari dan pada presentasi kali ini ada tiga tahap yaitu ada data ETL, extract transform load, kemudian data warehouse, dan pembuatan dashboard. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Meliza. Ini saya akan share screen terlebih dahulu. Untuk pertama-tama, saya akan melihatkan eh, untuk Google Colab di sini untuk ETL itu kan ada tiga tahap yaitu extract, transform, load. Extractnya itu saya mengambil data dari Kaggle dan untuk transform saya menggunakan tools Google Colab di mana saya mengubah data yang telah saya ambil dari Kaggle dengan yang pertama saya ubah itu saya mengubah kolom yang tadinya ada beberapa yang memiliki huruf kapital menjadi huruf lowercase semua, huruf yang kecil. Lalu saya mengganti spasi menjadi undercase underscore eh, untuk di kolomnya agar lebih mudah untuk dibacanya. Selanjutnya di sini saya mengganti currency atau mata uangnya menjadi USD karena kami mengambil data dari beberapa negara yang otomatis mata uang yang ada pun berbeda-beda dan agar lebih mudah untuk menghitung dan merata-ratakan eh, harga dari masing-masing restoran, kami memilih untuk menyamakan menjadi USD atau US dollar. Dan di sini kami mengubah dari exchange rate dan lalu kita kalikan dengan harga dari masing-masing restoran yang sudah ada pada data tersebut. Dan di sini sudah saya ganti. Kurang lebih seperti itu yang saya lakukan untuk di bagian transform. Lalu untuk data warehouse dan juga bagian load itu saya menaruh data yang sudah dibersihkan ke dalam Google Sheets dengan jumlah data itu ada 7.403 data. Eh, Lalu untuk loadnya saya menyambungkan Google Sheets ini ke dalam Google Drive yang akan dibaca pada Google Looker Studio yang menjadi alat yang akan kami buat untuk eh, yang akan kami gunakan untuk membuat dashboardnya. Untuk penjelasan dashboard akan saya serahkan kepada Sadam terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk tampilan dashboard yang kelompok kami buat. Ini ada judulnya itu dashboard aspek pelayanan restoran yang memengaruhi penilaian pelanggan. Di sini kami membuat 4 drop-down list yang isinya ada has online delivery atau restoran yang memiliki delivery online. Yang kedua ada has table booking atau restoran yang memiliki sistem booking meja. Kemudian yang ketiga ada rating kategori. Yang terakhir ada kota. Dan di sini juga kita membuat 4 scorecard. Yang pertama ada jumlah restoran. Terus yang kedua ada rating rata-rata rating restoran. Yang ketiga ada rata-rata harga dan yang terakhir ada jumlah pelanggan yang ngevote ke restoran. Yang pertama eh, sebelum itu kita ke sini dulu yang bagian kota. Di sini ada beberapa pilihan kota. Di sini itu maksudnya adalah restoran-restoran
Di data ini itu ada di kota mana saja. Di sini ada banyak. Kemudian kita ke rating kategori. Nah, di rating kategori ini ada 5 tipe kategori. Yang pertama ada average, itu nilainya itu sekitar 3,0 sampai 3,4. Yang kedua ada good, itu nilainya sekitar 3,5 sampai 3,9. Terus ada very good, itu ratingnya 4 sampai 4,4. Ada rating excellent, itu ratingnya 4,5 sampai 5. Dan rating yang terendah itu ada poor, yaitu 0 sampai 2,9. Dan di sini kita beralih ke scorecard yang pertama, ada jumlah restoran. Jadi dari data warehouse yang tadi dijelaskan, itu total restorannya itu ternyata ada 7.403 restoran. Dengan rata-rata rating keseluruhan di 3,44, yang dimana ini masuk ke rating average atau rating rata-rata, rating normal. Selanjutnya ada rata-rata harga itu di 11,707 US dollar, dan yang terakhir ada total pelanggan yang ngevote ke seluruhan restoran itu sebanyak 1.496.776 ribu pelanggan. Di sini saya ingin mempraktekkan dari menu drop down list. Yang menu pertama, kita bisa memilih apakah kita ingin melihat restoran yang punya online delivery atau tidak. Misal saya ingin melihat restoran yang tidak punya online delivery. Maka di sini akan berubah di tampilan scorecardnya. Ada 5.048 restoran yang tidak memiliki online delivery dengan rata-rata rating 3,47, rata-rata harganya di 12,23 US dollar, dengan jumlah pelanggan yang vote ke restoran yang tidak punya online delivery itu sebanyak 979.010 pelanggan. Eh, Selanjutnya kita ke drop down list yang kedua, itu ada table booking. Saya ingin coba praktikan restoran yang memiliki sistem booking meja. Kita pilih yes. Nah, di sini itu ada jumlah restorannya, terlihat ada 1.111 restoran dengan rata-rata rating 3,59 dan rata-rata harganya 21,4 US dollar, dengan jumlah pelanggan yang vote ke restoran yang punya sistem booking meja itu ada 408.852 pelanggan. Selanjutnya kita ke tiga, ada rating kategori. Misal saya ingin melihat yang restoran yang punya rating kategori buruk atau poor. Nah, di sini cukup sedikit ya. Ada 186, hanya ada 186 restoran dengan rata-rata ratingnya itu 2,3, rata-rata harganya 8,39, dan jumlah pelanggan yang vote ke restoran itu ada 16.873 pelanggan. Misal di sini saya ingin melihat yang terbaik, yang excellent. Nah, di sini itu ada 301 restoran yang memiliki rating excellent dengan rata-rata rating cukup tinggi di 4,66, dan rata-rata harga yang cukup tinggi juga di 28,06 US dollar, dan jumlah pelanggan yang ngevote ke restorannya itu ada 256.383 pelanggan. Nah, dari uh, scorecard ini kita bisa menyimpulkan bahwa benar adanya kata-kata ada harga, ada kualitas. Jadi di sini kita lihat harganya cukup tinggi dengan kualitas dan menghasilkan rata-rata rating yang cukup tinggi juga. Untuk penjelasan uh, scorecard dan drop down listnya cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Meliza. Penjelasan dashboard selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dua tabel berikut, yaitu tabel mengenai top city dan tabel mengenai top restoran. Pertama-tama di sini tabel mengenai top city itu eh, berdasarkan jumlah dari restoran yang ada pada kota tersebut. Nah, di sini misalkan saya ingin melihat kota mana yang paling banyak
mendapatkan rating excellent atau rating bagus. Dari sini ada New Delhi dengan sebanyak 28 restoran, lalu London dengan sebanyak 15 restoran, yang ketiga ada Gurgaon sebanyak 12 restoran, dan yang selanjutnya ada Rio de Janeiro dengan jumlah 11 restoran. Nah, untuk selanjutnya saya akan melihat rating paling rendah juga. Sini ada pula New Delhi dengan jumlah 97. Lalu yang kedua itu ada Nolda dengan 45 restoran dan Gurgaon dengan jumlah 34 restoran. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada dua-duanya, yaitu di Pur ada New Delhi, lalu di Excellent juga ada New Delhi. Kenapa demikian? Karena jumlah eh, restoran yang ada pada New Delhi itu eh, cukup banyak dari data yang kita miliki. Dengan total jumlah data yang kita miliki itu ada 7.403 restoran, dan restoran yang ada di New Delhi itu ada 4.048 yang mendominasi jumlah restoran yang eh, ada di data kita. Sini saya juga bisa melihat eh, kota mana yang paling banyak memiliki sistem table booking. Di sini ada New Delhi juga, selanjutnya ada Gurgaon, ada Noida, dan selanjutnya, lalu di sini saya juga bisa melihat eh, kota mana yang paling banyak memiliki online delivery. Di sini sama, karena jumlah dari restorannya yang memang cukup banyak di New Delhi. Selanjutnya, saya akan melihat top restoran di sini. Top restoran itu adalah jumlah eh, berdasarkan jumlah votes yang diberikan kepada restoran tersebut. Yang di sini berarti nama restoran Barbecue Nation itu memiliki voting paling banyak dari data kita, itu sebanyak 28.142 votes. Eh, Lalu di sini kita bisa melihat juga eh, restoran mana yang paling banyak memiliki rating excellent. Sini saya lihat Barbecue Nation memiliki voting excellent itu sebanyak 15.104, yang berarti restoran Barbecue Nation ini memiliki kualitas yang cukup baik dengan rata-rata rating dari keseluruhan restoran yang ada itu ada 4,66. Lalu di sini eh, saya coba ke yang average. Restoran mana yang memiliki eh, rating yang biasa-biasa saja, yaitu yang pertama itu ada Subway, yang kedua itu ada Domino's Pizza, dan yang ketiga itu ada Pin Baluchi. Nah, berikut adalah cara membaca dari kedua tabel tersebut. Selanjutnya akan saya berikan kepada rekan saya Faisal. Ya baik di sini untuk eh, rating restorannya, rating kategorinya di sini ada average, good, very good, excellent, dan poor. Nah untuk average-nya di sini ada 3.737. Nah untuk yang good ada 2.100. Kemudian very good ada 1.079. Lalu ada excellent ada 301 dan pure ada 186. Nah, untuk printing colornya di sini kurang lebih sama untuk diagram lingkaran sama yang ini. Untuk yang greennya di sini kan ada 1.079, 14,6%, yaitu yang greennya very good. Untuk yang dark greennya di sini ada 301, yaitu excellent. Untuk yang yellow ada 2.100, 28,4%. Itu yellow itu yang good. Nah, untuk yang orange itu reference itu ada 3.737 yang sebanyak 50,5%.
Nah, untuk yang rate sini rendah itu ada 186 banyak 2,5%. Yang rate itu yang poor. Untuk selanjutnya yang diagramkan ini top quiz nya yaitu yang ada 5 makanannya itu ada North Indian, Chinese, fast food, bakery, cafe, American, South Indian, Thai, street food dan lainnya. Untuk yang North Indian di sini yang warna biru ada 2.319 yang sebanyak 31,3%. Nah, untuk yang Chinese ada 667 banyak 9%. Terus ada fast food juga yang sebanyak 504,6,8%. Selanjutnya ada bakery ada 181 6,5%. Selanjutnya ada cafe ini ada 441 banyak 6%. Sini ada American yang sebanyak 231 3,1%. Terus ada South India yang sebanyak 207 2,8%. Terusnya ada Mitai ada 202 banyak 2,7%. Sini ada street food yang sebanyak 197,2,7%. Nah, untuk yang lainnya yang selain dari tema yang tadi yang saya sebutkan ada 2.154 sebanyak 29,1%. Selanjutnya di sini yang bagian tanya yang paling banyak itu restorannya ada di bagian sini. Dulu sini yang paling banyak ya, yang warna merah pekat yaitu namanya Republik Dominika. Nah, selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Jadi untuk kesimpulan dari analisis aspek pelayanan restoran yang memengaruhi penilaian pelanggan di sini eh, akan saya tampilkan lagi apakah eh, berpengaruh dari jika dia restoran tersebut memiliki online delivery atau tidak. Di sini bisa kita bandingkan rata-rata rating bagi restoran yang memiliki online delivery itu adalah 3,38 3,38 dan yang tidak memiliki online delivery itu 3,47 eh, yang hasilnya itu lebih banyak lebih tinggi rating yang tidak memiliki online delivery. Kemungkinannya adalah jika restoran tersebut memiliki online delivery, maka hasil pelayanan atau hasil makanan yang diterima oleh pelanggan itu tidak sebaik ketika pelanggan tersebut memesan langsung pada restoran. Jadi untuk penjagaan kualitasnya itu bisa jadi SOP-nya kurang baik atau tidak sesuai dengan eh, jika pelanggan tersebut memesan pada restorannya langsung. Nah, selanjutnya sini saya membandingkan untuk apakah jika restoran tersebut memiliki table booking atau tidak, ratingnya akan berbeda. Di sini untuk yang memiliki table booking, rata-rata ratingnya itu ada 3,59 dan untuk rata-rata bagi yang tidak memiliki tabel booking itu ada di 3,41. Nah, kalau di sini lebih banyak, lebih tinggi rating untuk yang memiliki table booking. Kenapa? Karena menurut kami, analisis kami, kemungkinannya adalah jika restoran tersebut memiliki table booking, maka akan memudahkan pelanggan ketika ingin memesan makanan pada restoran tersebut. Jadi tidak perlu mengantri terlebih dahulu ataupun menunggu waiting list. Apalagi jika ada kegiatan atau event yang ingin dilakukan pada restoran tersebut, maka akan memudahkan pelanggan untuk memesan memesan makanan pada restoran tersebut. Dan untuk harga tadi sudah
beri tampilannya, perbandingannya oleh rekan saya Sadam, yaitu jika harganya lebih mahal, kemungkinannya maka eh, ratingnya akan lebih tinggi karena pelayanannya pun pasti akan lebih baik kepada orang-orang yang membayar lebih banyak dibandingkan restoran yang menawarkan harga lebih murah, tetapi pelayanannya pun sesuai dengan apa yang kita bayarkan. Kurang lebih eh, berikut yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.